Dari berbagai aspirasi yang dikumandangkan di jalan-jalan dan diperdebatkan dalam berbagai sidang, dari beragam respon tentang suatu kebijakan, dari perilaku tokoh yang menjadi sorotan, dan dari peristiwa yang menjadi sorotan di seantero negeri, tersebar masif dan bergelombang, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Kami hadirkan Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Dengan institusi pemerintah. Sekarang yang ada di Malang kan sebenarnya Biro Jasa itu berada pada institusi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau kesempatan ini kita bisa jumpa lagi lewat obrolan ringan seputar isu nasional orisinal, dan kita seperti biasa ya ada hal-hal yang memang muncul dan menjadi perbincangan banyak orang, kita pun juga ya secara ringan akan memperbincangkannya gitu kan. Oke. Ya. Ada satu hal yang mungkin ya kita yang sudah tua-tua ini kadang-kadang kan seperti biasa gitu ya. Ada ya mungkin saudara-saudara kita yang lebih muda dari kita pada datang dan sebagainya. Soan namanya. Itu. Soan itu memang kalau menurut pemahaman saya itu ada satu kunjungan kepada orang yang ya Kita hormati atau ya lepas dari konotasinya yang lebih dimuliakan lah. Gitu. Mungkin tidak harus lebih tua tapi ilmunya ya lebih alim gitu dan sebagainya kan. Soan gitu ya. Sekarang ketika secara perasaan ya mungkin kondisi Indonesia lah, katakan langsung kita bicara tentang kita bahwa di kita ketika sudah ada sosok pimpinan negara, kepala negara yang baru, kemudian ada hal-hal yang masih ada dalam tanda kutip ya kecondongan kepada yang sudah purna, ya itu kan secara psikologis ada pengaruh kan ya. Betul. Lah ini yang kadang-kadang sebuah, kalau kita kaji persoalan tadi, persoalan sowan itu kan sebenarnya sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur juga. Ya, karena ini bentuk penghormatan dari orang, artinya orang yang lebih lemah atau orang yang lebih merasa tawadhu kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih tinggi, baik itu ilmunya maupun kedudukannya di masyarakat. Itu ada nilai-nilai luhur, apalagi di dalam konteks tradisi di Jawa itu luar biasa yang seperti itu. Hanya persoalannya ketika ini dulu pernah kami diskusikan dengan dengan teman-teman terkait dengan katakan profesi orang yang disebut profesional. Nah, profesionalisme yang ada pada seseorang itu jangan sampai terganggu oleh tadi perilaku-perilaku yang justru akan merendahkan profesionalitasnya. Contohnya ginilah. Ya. Saya harusnya sebagai seorang pekerja, seorang pegawai atau seorang apapun namanya, saya harus menyelesaikan persoalan pekerjaan ini secara profesional. Maka saya disiplin waktu, harus disiplin ini dan sebagainya. Cuma gara-gara karena ada mungkin orang yang saya takuti, saya hormati, saya rela meninggalkan kelas, saya rela meninggalkan pekerjaan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi problem tersendiri. Apalagi mungkin itu yang datang adalah orang yang lebih tua dari kita. Ini sehingga tradisi-tradisi izin keluarga, izin ini kan menjadi persoalan sebenarnya. Jadi yang jelas sebetulnya tadi ada satu nilai luhur,
ada satu nilai profesionalitas, Ah. itulah yang harus mungkin dibuat garis. Nah, Itu mungkin dibuat garis. tapi tidak semudah garis kayak gitu. Ya betul. Masalahnya mau tidak mau ketika kita terkait dengan nilai luhur itu kan dalam artian kita masih tetap erat hubungannya, kekeluarganya kental dan sebagainya. Ya, Tapi ya. kalau dibawa ke ranah profesionalitas, akhirnya secara psikologi, secara emosional kan berpengaruh. Betul, betul. Akhirnya kan betul. rikuh mungkin kan ketika ada hal-hal yang mungkin dianggap sebetulnya harus tegas seperti ini. Aduh, nggak enak ya, gitu kan seperti itu. Ya, nah, kalau cari orang-orang ahli yang tata negara itu, Ya. itu sebenarnya ya tidak bisa semacam itu. Karena sebuah jabatan itu mengandung tanggung jawab tersendiri Ya. dan sesuai dengan strata yang ada. Katakan bahkan umpamanya kok ya sudah kalau ketika dia sudah dilantik menjadi apa, apakah dia menjadi gubernur, menjadi presiden pun ya sebatas ada apa namanya secara pribadi mungkin diperlukan penghormatan kepada pribadi mantan presiden atau mantan gubernur. Tapi secara profesional dia sebagai pekerja, sebagai seorang presiden, gubernur atau bupati juga harus mempunyai kewenangan. Yang itu juga urusannya kemudian apa? Urusannya kepada tadi apa yang harus dilakukan pada periode dia ketika ingin bersumpah untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun pembangunan dan seterusnya saya kira itu. Iya, jadi maksudnya kan kalau di kita kan masih hangat dengan transisi gitu ya. Nah, itu Jadi betul. satu hal mungkin masyarakat memang mencoba ingin melihat bagaimana ini ada perbaikan keadaan lewat pimpinan baru dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita kaitkan masih maksudnya ada budaya sowan tadi, kemudian yang disowani itu mungkin dianggap masih punya pengaruh lah, itu kan menjadi ya itu sebenarnya persoalannya adalah problem politik. Karena apa? Ketika dalam satu kontestasi, proses pemilihan seperti sekarang yang terjadi ya, ya, ini kan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota dan seterusnya. Ketika seorang mantan itu seolah dianggap sebagai patronnya, ya kan, sebagai seorang yang memang dia masih dianggap memiliki pengaruh, ini penting bagi mereka karena sowan itu kampanye. Masalahnya ya istilahnya kalau istilah dari patron itu memang menunjukkan bahwa yang disowani itu memang sosok yang dalam satu hal punya kelebihan kompetensi, gitu kan oke saja. Tapi pada posisi-posisi mantan itu kan sebetulnya tidak hanya yang baru, yang lama kan banyak mantan-mantan. Ya makanya kan makanya kita lihat kepentingan. Menurut saya itu lebih kepada persoalan kepentingan politik. Satu contoh umpamanya begini, seorang calon gubernur, seorang calon bupati, kemudian di belakangnya itu ada foto lah. Ada foto leluhurnya, foto siapa, ini foto-foto operator itu maksudnya itu kan bisa menggait suara. Ya kan? Satu itu. Nah, persoalannya ketika orang yang kemudian sudah dilantik, kemudian dia sowan itu sebenarnya kepentingan apa yang harus diperlukan? Jangan-jangan ini sebuah settingan di luar kemampuan mereka berdua. Ya sekarang maksudnya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya minor atau sorotan negatif itu semestinya sebaiknya itu harusnya seperti apa gitu loh. Ya mestinya menurut kita ya sebagai orang awam ini ya. Lah, kita orang awam itu kan menginginkan begini, kita punya pemimpin yang tegas, kita punya pemimpin yang ketika itu ada hal-hal yang tidak diperlukan tidak usah dijalankan. Kita ingin pemimpin itu bisa berdiri sendiri sebagai sosok yang kita agung-agungkan, kita idam-idamkan untuk bisa kita berlindung kepada dia. Artinya kita mengurusi kita semua sebagai rakyat, ya tidak harus terpengaruh dengan banyak hal, termasuk kepada patronnya. Kan gitu. Jadi istilahnya itu biar tidak dianggap sebagai di bawah bayang-bayang, itu kan seperti itu. Kalau di bawah bayang-bayang nanti akhirnya apa yang disampaikan Pak SBY tidak mungkin ada matahari kembar gitu kan, seperti itu kan. Salah satunya itu ngurusin negara kan seperti itu. Apalagi kan setiap orang saya kira ya kita harus
bijak. Nah, menurut saya bijak itu begini artinya, bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi sorotan orang tertentu, dari sisi yang lain, dia memang mungkin dianggap yang bagus. Sehingga ketika ada orang sowan itu memiliki nilai plus. Tapi mungkin dari sorotan yang lain, tidak ada bagusnya itu. Sowan itu juga akan mengganggu. Mengganggu apa? Ya tadi justru mengganggu kredibilitas mereka sendiri. Nah, itu kredibilitas itu. Ini kan jadi persoalan. Ya itu tinggal, sekali lagi menurut saya, soal cara pandang. Politik itu soal cara pandang. Ya. Tapi yang jelas ya jangan sampai ada tercampur aduk seperti tadi. Maksudnya kita menjaga keluhuran sebagai sikap tawadhu dengan tadi profesionalitas. Oh, dicampur aduk. Oh iya. Itu kita inginkan begitu. Nah, itu kan. Itu. Jadi bagaimanalah agar tidak menimbulkan sinisme ataupun tidak menimbulkan sorotan negatif ya. Kira-kira sing memang menggiring asumsi orang ke sana ya jangan dilakukan, harusnya kan seperti itu. Tapi mungkin ini persoalannya bukan persoalan generalisasi, artinya persoalan ya. Menurut saya gini, jadi ya tadi kalau setiap kita itu punya persoalan, punya prioritas tertentu, jadi pemimpin baru itu sedang menghadapi apa? Nah, dalam konteks tertentu, katakan persoalan-persoalan internasional lah, politik global itu, mungkin perlu tapi sebenarnya dia sudah disediakan perangkatnya ya, artinya ya, perangkat ada kemarin itu apa yang dilantik, ada penasehat bidang ini, penasehat bidang itu. Kenapa kok tidak sowan yang kepada yang itu ya? Lah itu justru yang formal itu harus difungsikan kan? Betul, harusnya begitu. Lembaga dan badan yang memperkuat untuk performa seorang pimpinan kan sedemikian rupa sudah ada, jadi bidang-bidangnya itu sudah ada. Atau kemudian ketika mungkin ada dalam persoalan tertentu, yang umpamanya ketika kita harus mengganti atau mereshuffle menteri atau apalah yang diperlukan oleh seorang presiden umpamanya, ya menurut saya itu sudah ada mekanisme ketatanegaraan,nya kok dia punya hak prerogatif. Tapi jangan-jangan nanti sowan itu bagian dari hak prerogatif juga. Lah itulah makanya ya kita anggap aja seperti itulah gitulah. Ya suka-suka lah, ini hak prerogatif kan. Itu cara pandang kita sebagai masyarakat. Saya kira gitu. Oke, kita tetap memuliakan silaturahim apalagi pada sesepuh sebagai bentuk tawaduk kita lewat sowan gitu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ya itu tidak mempengaruhi kalau itu terkait dengan profesionalitas, ya urusan sowan itu kan urusan pribadi gitu ya. Profesionalitas kan lain. Ya, betul. Oke. Nah, itu lagi. Sementara begitu dulu untuk orisinal obrolan ringan seputar isu nasional kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.